Sudah, Dokter. Sudah, dokter. Udah ya, oke. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, selamat sore. Hari ini kita akan kuliah tentang anatomi kardiovaskular dan sedikit tentang sistem limfoid. Kita kuliahnya cepat aja. Ini slide saya buat dengan bantuan AI, dengan bantuan cloud. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau belajar anatomi ya, intinya anatomi itu adalah kalian lebih ke arah belajar mandiri. Kenapa? Karena banyak bagian-bagian partnya yang memang kalian harus lihat di buku anatominya, dibayangkan secara 3 dimensi. Jadi kemampuan spasial sangat dibutuhkan, terutama kalau untuk anatomi kardiovaskular, karena jantung itu dia bentuknya itu bisa anatominya itu bisa 360 derajat kita membahasnya. Maksudnya dia itu bisa anterior view, posterior view, dari kanan dan kiri itu bisa kita ada struktur anatominya yang penting di semuanya. Karena bentuknya bulat ya. Nah, yang akan kita bahas nanti untuk kardiovaskular dan anatomi kardiovaskular ini, dia kardio yang pasti jantung, kemudian untuk pembuluh darah yang mayor, jadi mungkin arteri yang mayor, vena yang mayor, kemudian sedikit tentang anatomi cerebrovaskular. Mungkin jadi materinya kalau misalkan saya lihat dari praktikum anatomi yang tahun sebelumnya, mungkin materinya cukup banyak, tapi kali ini saya agak kompres sedikit, jadi kita hanya, termasuk praktikumnya, jadi nanti kita hanya akan membahas part-part yang penting saja. Dan sistem limfoid. Sistem limfoid ini kita bahas sedikit nanti di kuliahnya, walaupun nanti ketika praktikum mungkin kita tidak bisa melihat secara jelas untuk sistem limfatiknya tidak akan terlihat jelas di kadavernya. Jadi mungkin yang terlihat jelas itu hanya kardio, kemudian beberapa arteri dan vena yang mayor. Oke, kita mulai dulu ya dari yang pertama. Jadi kalau misalkan mungkin ini sudah di kuliah fisiologi ya, jadi sistem kardiovaskular kita itu terdiri dari sirkulasi yang membawa darah kayak oksigen, kemudian dari sirkulasi yang membawa darah yang sedikit oksigennya. Nah, kalau misalkan di sini dilihat alirannya, mungkin kalian sudah tahu ya, kita mulai dari ventricle kiri dulu. Ventricle kiri menuju aorta, kemudian habis itu dari aorta ascendant, arcus aorta descendant, turun lagi, masuk ke abdominal aorta, lalu ke sistem kapiler. Di sistem kapiler inilah terjadi pertukaran O2 dan CO2, kemudian dari kapiler barulah masuk ke vena. Dari vena, darah dari ekstremitas bawah dan ekstremitas atas itu masuk ke vena cava, ada vena cava superior, vena cava inferior, masuk ke atrium kanan, kemudian kembali lagi ke ventricle kanan, dan dari ventricle kanan baru ke truncus pulmonalis, ke arteri pulmonal, baru dia masuk ke paru-paru darahnya. Nah, di sini terjadi lagi pertukaran oksigen dan CO2. CO2-nya keluar melalui nafas airway, kemudian CO2-nya berdifusi masuk lagi ke kapiler arteri, kemudian baru kembali lagi ke atrium kiri dan ventricle kiri. Sirkulasi ini, satu kali sirkulasi dari darah yang mulai dari ventricle kiri sampai dengan balik lagi ke ventricle kiri itu kira-kira membutuhkan waktu 1 menit. Ya, jadi sekitar 1 siklus per menit. Oke. Ini mungkin struktur blood vessel-nya. Jadi mungkin kalau misalkan mau lebih jelas nanti mungkin kalian akan melihat di praktikum histologi. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat perbedaan struktur dari arteri dan vena. Arteri dia memiliki luman yang lebih kecil, tapi memiliki dinding yang lebih tebal. Jadi kalau misalkan pembuluh darah itu dia punya 3 lapisan, ada tunica intima, media, dan adventitia. Kalau arteri itu dia lumennya kecil, tapi tunica medianya yang terdiri dari smooth muscle itu besar, karena dia pergerakan darah untuk memompa darah itu membutuhkan kerja smooth muscle. Ya, smooth muscle dari pembuluh darahnya itu sendiri, otot halus dari pembuluh darahnya itu sendiri. Tapi kalau misalkan pada vena, itu lumennya lebih besar, tetapi tunica medianya atau otot polosnya yang ada di pembuluh darah vena itu lebih tipis karena dia untuk pergerakan darahnya dia dibantu oleh otot-otot skeletal, otot-otot muskulus ekstremitas kita. Jadi kalau misalkan kalian berlari sama dengan ketika kalian berlari atau misal kalian berdiri, itu gerakan aliran darah venanya itu berbeda, maka akan lebih deras
tinggi tekanannya ketika kita beraktivitas karena dia dibantu, aliran darahnya itu dibantu oleh otot skeletal. Kemudian kalau di vena uniknya itu dia ada kuspitnya, ada katupnya di sini, itu untuk mencegah aliran backflow-nya. Oke, ini untuk arteri dan vena secara umum ya. Mungkin kita bisa lihat yang bagian-bagian mayornya saja. Nanti kalau misalkan ini kurang jelas di layar, mungkin kalian bisa lihat di share kuliahnya yang sudah ada. Di sini mungkin ada beberapa arteri mayor seperti aorta abdominal, kemudian ada iliaka communis kiri dan kanan, eksternal iliaka kiri dan kanan, internal iliaka kiri dan kanan. Kemudian kalau kita turun ke bawah lagi ada arteri femoralis, ada yang profunda, ada yang superficial. Yang disebut femoral artery itu biasanya yang lebih superficial. Kalau misalkan yang lebih dalam itu biasanya disebut ya ada tambahannya namanya profunda femoris artery. Ya, kemudian turun lagi dia ke arteri poplitea, anterior tibia baru masuk ke plexus di dorsalis pedis. Nah, untuk ekstremitas atas dari arcus aorta itu terbagi jadi 3 cabang. Kalau misalnya kalian sudah baca anatominya, dari arcus aorta itu terbagi menjadi 3 cabang. Dia bercabang menjadi yang pertama itu jadi arteri trunkus brachiosefalik. Kemudian cabang yang kedua itu adalah ke arteri carotis communis yang kiri. Kemudian cabang yang ketiga ke arteri subclavia sebelah kiri. Di arteri subclavia sebelah kiri, dia turun ketika sudah melewati kosta pertama, dia turun ke berubah namanya menjadi arteri axillaris, baru turun lagi, arteri axillaris berlanjut lagi menjadi arteri brachialis. Dari arteri brachialis ini, baru dia bercabang nanti menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris, baru masuk ke plexus di palmar. Vena itu biasanya berdampingan dengan arteri, seperti kalau misalkan mungkin kalau yang vena mayor itu ada vena cava inferior, vena cava superior, itu mayornya. Jadi di mana nanti mungkin yang kelihatan jelas di kadaver nanti kita akan pelajari mungkin yang vena inferior dan vena cava superior. Kalau yang lain mungkin common iliaca communis terlihat juga di kadavernya, tapi mungkin tidak di semua kadaver. Jadi mungkin hanya ada satu kadaver. Nah, di vena itu ada vena paling panjang di tubuh kita namanya vena savena magna. Vena savena magna itu berjalan dari ekstremitas kita yang paling bawah dari distal, dia dari sekitar di atas dari dorsal pedis, dia berjalan sampai ke femur dan dia bermuara nanti ketika sudah sampai femur dia berubah namanya menjadi vena femoralis. Ya mungkin nanti kalian bisa pelajari sendiri ya kalau untuk lebih detailnya karena di sini mungkin gambarnya juga kurang jelas. Oke, ini untuk sistem vena. Sistem vena itu ini yang saya bilang tadi. Ini dia punya katup untuk mencegah backflow-nya, kemudian alirannya itu dibantu oleh otot skeletal sehingga dia bisa membantu untuk aliran venanya itu naik ke supaya mencegah aliran vena itu naik kembali ke jantung. Kalau misalkan kita mau bicara tekanannya, pressure-nya, kalau misalkan pressure di aorta itu sekitar 100 mm Hg, kalau misalkan pressure di vena itu cuma sedikit, cuma 5 sampai 10 mm Hg, sehingga makanya dia butuh bantuan otot skeletal. Ketika dia berkontraksi otot skeletalnya, maka dia membantu untuk aliran darah kita itu supaya naik kembali ke jantung. Ya, jadi pressure-nya cukup jauh kalau misalkan perbandingan vena dan arteri. Nah, kemudian ini sedikit kita bahas tentang pembuluh darah neurovaskular, jadi pembuluh darah di otak. Jadi kalau misalkan di otak itu ada namanya sistem circulus of Willis. Circulus of Willis itu bentuknya itu seperti lingkaran. Jadi kalau misalkan kalian di sini, sebentar, di poin ini, sorry. Oke, jadi kalau misalkan di circulus of Willis ini, dia saya nggak punya gambar yang lebih jelas ya. Oke, jadi kita lihat aja yang jelas ya. Circulus of Willis itu prinsipnya adalah dia itu otak itu punya banyak cabang pembuluh darah. Kenapa diciptakan seperti itu? Karena supaya ada cadangannya. Jadi ketika misalkan salah satu pembuluh darah otak tersumbat, maka ada pembuluh darah kolateralnya.
Nah, jadi kalau misalkan contohnya di anterior cerebral artery mungkin yang sebelah kanan misalkan terjadi penyempitan atau misalkan terjadi pecah pembuluh darah, masih ada arteri kolateralnya, arteri anterior cerebral artery yang sebelah sebelah kanannya. Nah, dihubungkan oleh anterior communicating artery, anterior communicating arterior. Ya, kemudian kalau misalkan circulus ovilici, dia itu yang sirkulasi anterior itu dia mengalirnya dari internal carotid artery. Jadi dari internal carotid artery darahnya dari leher baru masuk ke circulus ovilici, baru masuk ke sirkulasi anterior. Tapi kalau misalkan yang sirkulasi posterior itu dia darahnya itu masuk dari arteri vertebral. Arteri vertebral baru dia ketika sampai batang otak dia berubah menjadi arteri basilar. Jadi kalau kalian lihat yang ada cabangnya 2 di bawah ini vertebral artery nih. Vertebral artery yang ada 2 cabang itu naik ke atas, dia bergabung menjadi satu, di brainstem dia bergabung menjadi arteri basilaris. Nah, barulah dari arteri basilar ini dia bersambung dengan dengan posterior cerebral artery, dengan anterior cerebral artery dia bergabung membentuk lingkaran sehingga dia saling connect tuh sirkulasi anterior sama posterior. Tapi kalau kita bicara yang sirkulasi anterior itu dia darah flow utamanya itu dari internal carotid artery, kemudian kalau yang sirkulasi posterior flow utamanya itu dari vertebral artery. Oke, kita mulai masuk ke jantung. Ini adalah ruang mediastinum ya. Ruang mediastinum itu terdiri dari ada kardio, kemudian ada timus, kemudian ada kalau misalkan mungkin di belakangnya itu ada trakea juga ya. Kemudian ada berapa bronkus nanti yang kelihatan mungkin yang menempel pada dinding kardiak bagian inferior. Kalau misalkan kita lihat di sini pada ukuran normalnya apex jantung itu ada di ICS 5. Mungkin kalau kalian sudah belajar parameter EKG, mestinya sudah ya. Kayaknya sudah ya kalian belajar parameter EKG atau belum? Aku nggak tahu. Kalau misalnya kalian belajar EKG, nah apexnya itu ada di ICS 5, midclavicular. Kemudian baru bagian bagian katupnya seperti yang ada di gambar, ada 4 katup jantung, aortic valve, tricuspid valve, mitral valve, dan pulmonary valve. Itu titik-titiknya itu di sekitar kalau misalkan tricuspid dan aorta itu ada di sternum, di belakang sternum. Tapi kalau misalkan katup pulmonal dan mitral itu katupnya itu ada di parasternal sebelah kiri. Nah, ini gambaran grossnya ya, gross gambar makroskopisnya ya. Kalau misalkan kalian lihat di sini di rongga mediastinum atau di jantung itu, di belakangnya jantung itu, ini ada superior vena cava, kemudian ada yang kelihatan ascending aorta, kemudian ada truncus pulmonal. Nah, kalau misalnya kalian lihat di jantung itu yang bagian yang paling depan itu biasanya adalah truncus pulmonal. Jadi karena dia itu berasal dari ventricle kiri, dia posisinya paling depan. Jadi ventricle kiri itu kalau posisi di jantung itu dia posisinya paling luar, paling depan. Nah, truncus pulmonal ini biasanya truncus pulmonal dulu yang paling depan, baru di belakangnya ada kelihatan aorta ascendant, baru di belakangnya lagi baru kelihatan superior vena cava. Nah, untuk perikardium, jadi jantung itu punya pelapis namanya perikardium. Ini yang membatasi jantung dengan organ-organ sekitarnya, termasuk paru, trakea, timus, dan lain-lain. Ya, jadi kalau misalkan perikardium itu dia punya sebenarnya ada beberapa sumber yang menyebutkan dia itu terdiri dari 2 lapisan, dari visceral perikardium dan parietal perikardium. Tapi kalau misalkan sebenarnya dipuliti dari strukturnya, dia itu terdiri dari 3 lapis. Jadi lapisan yang paling luar itu menempel antara fibrous perikardium dengan parietal perikardium. Ya, kemudian baru di yang menempel pada dinding jantungnya. Jadi yang menempel pada dinding jantungnya itu adalah visceral perikardium. Di antara visceral perikardium dan parietal perikardium itu ada namanya cairan cairan perikardial. Ini volumenya sekitar 15 sampai 35 cc. Kalau misalkan dia lebih dari 35 cc, nah itu yang dinamakan adalah nama klinisnya adalah efusi perikard. Nah, ini kalau misalkan kita ngomong layernya ya. Jadi kalau fibrous perikardium jelas dia
dari cairan fibrous, kalau dari bukan dari cairan, dari lapisan fibrous, kemudian dari parietal dan visceral itu lapisannya itu dari lapisan serous. Nah, ketika ketika ada kelebihan cairan atau efusi perikard, karena dia bentuknya yang perikardium yang paling luar itu fibrous, maka dia lebih kaku daripada lapis yang di dalam. Ketika ada kelebihan cairan, maka dia menekannya akan ke dalam, bukan dia menekannya keluar. Karena yang luar itu lebih kaku daripada yang dalam. Bisa dibayangkan aja ya. Oke, kemudian ini selanjutnya untuk pericardial sinus. Jadi kalau misalkan tadi kita bicara tentang perikardiumnya lapisannya di jantung itu ini bukan sinus ya. Jadi bedakan, nanti ada sinus koroner, kemudian ada sinus perikard. Sinus perikard itu adalah tempat berkumpulnya flow dari cairan perikard. Jadi kalau misalkan dia nanti akan alirannya kembali ke vena dan masuk lagi ke cairan perikard melalui arteri, itu flow-nya itu biasanya itu dimulai dari sinus perikard dulu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kalian bisa lihat ada sinus transversal, sinus perikardial transversal. Nah, ini dia letaknya itu ada di belakangnya aorta ascendent dan di belakangnya truncus pulmonal. Ini saya nggak ada pointer ya, nggak bisa kelihatan pointernya. Jadi bisa dilihat di tulisan di sana. Kemudian di bagian yang agak bawah sedikit, di bagian posteriornya itu ada perikardial sinus oblik. Jadi ada dua ya, sinus perikardial utama kalau di jantung, ada yang transversal, ada yang oblik. Nah, biasanya kalau misalnya terjadi efusi perikard, cairan akan berkumpul duluan di yang sinus perikardial yang oblik. Kemudian ini adalah gambaran gross makroskopis dari jantung dari eksternalnya. Ini setelah kalau misalnya dibuka dia lapisan perikardialnya, kita bisa lihat nih ada struktur utamanya, kita bisa lihat di sini ada truncus pulmonal. Truncus pulmonal ini nanti bercabang menjadi kanan dan kiri, arteri pulmonal kanan dan kiri. Kemudian di sini ada aorta. Aorta itu ada, kalau misalkan di lokasi di mediastinum itu ada aorta descendant, kemudian dia menjadi arcus aorta, baru habis itu turun menjadi aorta descendant. Ya, di aorta itu terbagi menjadi 3 cabang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ada truncus brachiosepal, common carotid sinistra, kemudian subclavia sinistra. Ya. Kemudian ada juga kalau misalkan kalian di sini lihat venanya, ada superior vena cava. Nah, dari bagian jantungnya sendiri itu ada yang namanya auricula. Auricula itu ini kayak ekornya jantung. Jadi dia ada bagian yang seperti appendixnya. Auricula nama lainnya adalah cardiac appendix. Cardiac appendix. Jadi dia ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini lebih besar auriculanya. Dia ini dalamnya itu ada otot polos juga. Jadi ada otot polos di dalamnya yang kalau misalkan dia terjadi kontraksi pada atrium kanan, dia ikut berkontraksi. Nah, nanti kita akan lihat lebih jelas di kadavernya. Kemudian ini untuk ada pembuluh darah koronernya juga. Jadi dari aorta ada mengalir arteri koroner. Arteri koroner itu ada yang di ada yang cabang yang sebelah kanan, ada cabang yang sebelah kiri. Cabang yang sebelah kanan itu bertempat berlokasi di sinus koroner dextra. Kemudian kalau misalkan yang bagian kiri ada bercabang menjadi anterior interventricular yang sebelah kiri, itu biasanya adalah LAD. Kemudian ada yang ke belakang, ada yang circumflex. Jadi ini nggak kelihatan fotonya ya. Jadi ada arteri koroner kiri yang bercabang menjadi cabang circumflex itu ke belakang. Ya, kalau misalkan yang di yang di sebelah kanan itu dia tempatnya itu ada di sulcus koroner sebelah kanan. Kemudian kalau misalkan yang arteri koroner yang memperdarahi yang ventricle kiri itu ya dia itu tertanamnya itu di sulcus anterior interventricular. Jadi ramus yang anterior interventricular itu tertanamnya di sulcus anterior interventricular. Oke.
Ini gambar posteriornya, ini posterior view-nya ya. Jadi ada yang ini kelihatan kalau misalkan bagian-bagiannya, artus aortanya, kemudian ada trunkus pulmonal yang bercabang menjadi dua, arteri pulmonal kanan dan kiri, kemudian left atrium. Di sini kelihatan juga jadi sinus inferior vena cava, jadi itu posisinya itu agak postero inferior, jadi kelihatannya itu ketika dilihat jantung itu dilihat dari belakang. Ya, kemudian ada di sini ada sinus koroner juga. Nah, ini bedakan di sinus koroner dan sinus perikard. Jadi kalau sinus koroner itu adalah tempat sinusnya dari arteri dan vena koroner. Tapi kalau misalkan sinus perikard itu dari lapisan perikardnya. Ya, nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, ini untuk cardiac chamber bagian dalamnya. Jadi cardiac chamber bagian dalamnya ini ada beberapa landmark penting seperti pada saat kontraksi jantung itu katup membuka dan menutup. Jadi katup yang membuka dan menutup itu di disupport oleh musculus papillaris namanya. Musculus papillaris ini menempel pada endokardium dan miokardium. Jadi dia akarnya itu ada di miokardium, kemudian dari endokardium dia membentuk musculus papillaris. Inilah yang membuka kasupnya. Musculus papillaris ini terhubung dengan chorda tendinea namanya. Chorda tendinea inilah yang menempel pada katup-katup jantung. Jadi ketika dia ketika sistol dan diastol, jika katupnya membuka dan menutup itu adalah salah satu peran dari musculus papillaris dan chorda tendineanya. Kemudian kalau misalkan kalian lihat ada bagian yang agak seperti bulatan itu adalah fossa ovalis. Jadi yang bisa dilihat ya, nggak ada pointer. Jadi fossa ovalis itu dulunya foramen ovale ketika masih dalam kandungan itu atrium kanan dan kiri kita itu saling terhubung. Jadi ketika sudah melewati masa neonatus, foramen ovalenya tertutup, normalnya akan menutup, kemudian membentuklah fossa ovalis. Jadi dia akan ada kelihatan lapisan interatriumnya yang lebih tipis, itulah letak fossa ovalisnya. Kemudian di sana ada kalian lihat yang ada gambar segitiga itu triangle of Koch. Triangle of Koch itu posisinya ada di bawah fossa ovalis, tepatnya di bawah tendon of Todaro. Jadi itu adalah lokasi dari AV node ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah belajar SA node, AV node, serabut Purkinje, bundle of His, itu lokasi AV node-nya itu ada di triangle of Koch. Diperkirakan di triangle of Koch. Ya, musculus papillaris, kembali lagi ke musculus papillaris. Musculus papillaris ini ada yang musculus papillaris anterior, kemudian musculus papillaris yang posterior. Jadi dia itu bergantung lokasinya. Kalau misalkan dia nanti aja di gambar yang lebih jelas. Oke, ini yang sebelah kiri ini adalah gambar atrioventrikular kanan, yang sebelah kanan ini adalah gambar atrioventrikular kiri. Oke, ini gambaran otot jantung ya, miokardium ya. Kita bisa lihat kalau misalkan dia otot jantung itu bentuknya sirkuler, dia seperti vortex. Dan ini membantu untuk proses kontraksinya, karena kalau misalkan di ototnya itu seperti otot skeletal yang linier, yang lurus, kontraksinya maka tidak akan berjalan dengan lancar. Ini gambaran miokard juga, ada epikardium. Kita bisa lihat di sini ventrikel kiri dia punya miokard, lapisan miokard yang lebih besar karena tugasnya lebih besar. Jadi dia memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, dibandingkan kalau misalnya ventrikel kanan itu memompa darah ke paru-paru. Dia tugasnya, pressure-nya yang dibutuhkan untuk memompa darah itu lebih besar, maka ototnya lebih besar. Ya. Sekitar kalau misalkan ventrikel kiri itu tebalnya bisa sampai 12 mm, kalau ventrikel kanan tuh sekitar 4 mm. Ini gambaran katup jantung. Jadi katup jantung itu sebentar. Nah, ini yang lebih jelas nih. Jadi ini gambar katup jantung itu ada katup aorta, kemudian katup pulmonal, ada katup mitral, dan katup tricuspid.
Jadi kalau misalkan pada katup aorta dan katup pulmonal itu yang berasal dari ventricle itu bentuk katupnya adalah semilunar. Jadi dia bentuknya seperti bulan sabit tapi nggak bulan sabit banget, dia lebih kayak setengah lingkaran tapi lonjong ya, setengah lonjong ya. Nah kalau misalkan besok kita lihat ya, kalau di kadavernya dia nggak akan terlalu jelas kelihatan katup semilunarnya karena dia tidak pada keadaan kontraksi ataupun relaksasi, jadi mungkin akan lebih lemes dan nggak kelihatan dia di kadaver, baik itu bagian-bagiannya apakah itu di semilunar kanan, anterior atau kiri. Kemudian kalau di aorta ada semilunar kiri, semilunar kanan, dan posterior. Ya, ingat bedanya. Kalau misalkan seperti yang saya bilang, cara ngingetnya gampangnya gini. Kalau misalkan tadi saya bilang trunkus pulmonal itu biasanya ada di bagian depan, maka dia bagian katupnya ada yang anterior, ada yang kanan, ada yang kiri. Tapi kalau misalkan aorta itu dia di belakang trunkus pulmonal, dia maka katupnya ada yang semilunar kiri, kanan, dan posterior ya. Jadi perbedaannya itu dia di namanya. Jadi kalau misalnya di katup pulmonal itu tidak ada katup posterior, yang ada hanya katup anterior, kiri dan kanan. Kalau bedanya kalau di aorta adanya kiri dan kanan dan posterior. Nah, kemudian kalau di katup atrioventrikular yang sebelah kiri itu katup mitral itu bentuknya bikuspid. Jadi karena katupnya dia ada dua, bikuspid ya. Kemudian kalau misalkan di atrioventrikular kanan itu bentuknya itu katup trikuspid, makanya ada tiga katupnya, makanya disebut trikuspid. Dulu saya pernah mikir kenapa yang katup mitral justru yang kerjanya lebih berat, justru kenapa dia cuma punya dua katup ya, daripada kalau misalkan yang kanan kenapa dia punya tiga katup. Ternyata efisiensi workload-nya dengan pressure yang dihasilkan itu lebih efisien kalau misalkan dia bikuspid. Makanya kalau misalkan di sebelah kiri ternyata yang dia kerjanya lebih berat, dia butuh katup yang lebih efisien. Di katup mitral itu ada yang katup yang sebelah kiri, ada yang katup posterior, kemudian ada yang katup anterior. Kalau di katup trikuspid itu ada yang anterior, ada yang posterior dan ada yang septal ya. Kemudian di situ juga ada komisuranya yang juga nggak akan kelihatan jelas. Jadi ini apa sih namanya, bagian ujung dari katupnya kiri dan kanan itu ada left commissura dan right commissura untuk yang katup mitral. Itu juga tidak akan terlihat terlalu jelas, tapi kita akan coba lihat besok ya waktu di kadaver. Oh iya, saya lupa sampai setiap katup ini dia punya di sekelilingnya itu ada struktur fibrusnya. Jadi ada struktur fibrusnya. Nah, itu ada ringnya di sebelah di katupnya ini yang mengeliling katupnya itu ada jaringan yang kaku yang mempertahankan struktur katupnya itu, ada fibrous ringnya ya. Nah, ini mungkin lebih ke fisiologi ya. Kalau misalkan ini ketika sistol maka yang jelas kedengarannya di mana, apakah di katup aorta, mitral, posterior atau pulmonar. Kita skip aja. Nah, kemudian ini pembuluh darah koroner. Kalau misalkan pasien itu punya penyakit jantung koroner, maka yang tersumbat itu adalah pembuluh darah yang mengalir ke otot-otot jantung. Dari aorta itu keluarlah arteri koroner. Nah, arteri koroner itu ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri seperti yang saya sebutkan tadi. Cuma ini mungkin lebih jelas ya dia. Yang sebelah kanan dari aorta sinus itu dia RCA namanya, right coronary artery. Biasa disebutnya RCA. Nah, right coronary artery ini dia memvaskularisasi bagian ventricle kanan, atrium kanan. Kemudian untuk yang left coronary artery atau LCA itu dia punya dua cabang. Ada yang cabang ke LCA yang di ramus anterior interventricular branch, atau kalau misalkan di klinis itu namanya LAD, left anterior descending. Kemudian ada cabang kedua yaitu cabang ramus circumflex-nya, itu yang ke belakang, itu yang ke bagian posterior, bagian kiri sebelah lateral dan posterior dari jantung itu adalah branch circumflex-nya. Ya.
Seperti yang tadi saya bilang juga, kalau misalkan yang RCA itu ada di right coronary sulcus coroner dextra, kemudian kalau yang LCA, yang cabang yang LAD itu ada di sulcus interventricular anterior. Oke, ini juga lebih 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 jelasnya ya. Mungkin kalau misal kalian punya netter atau mungkin anatomi yang lain, dia mungkin lebih bagus ya gambarnya ya. Hmm, Tapi kalau misalkan di kadavernya, nanti kita akan lihat satu persatu nama-nama cabang. Jadi bagian mungkin yang akan saya highlight itu mungkin RCA-nya, kemudian right coronary artery-nya, kemudian bagian right marginalnya, ramus marginal yang dextra, kemudian bagi dari LCA-nya itu ramus interventricular anterior, kemudian ramus circumflex-nya. Nah, ini kalau vena itu dia biasanya sebelahan sama vena koroner itu sebelahan sama arteri koroner. Jadi coronary vein itu dia punya juga yang namanya sinus. Ada yang sinus koroner. Sinus koroner itu tuh yang di bagian belakang jantung tadi. Ini kan bagiannya agak blur ya kalau misalkan di foto ini. Dia jadi aliran dari vena anterior interventricular, kemudian dari vena 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 cardiac magna itu kemudian dari yang sebelah kanan juga dari yang bagian vena anterior, vena marginal dextra dan vena anterior yang dextra itu berkumpulnya itu di sinus koroner di bagian belakangnya, dan itu dia akan masuk kembali ke apa namanya ke backflow lagi ke dalam aliran sirkulasi kita. Oh, ini kalau misalkan kita mau bahas lebih detail, ini nggak kelihatan di kadavernya sih, cuman kalau misalkan ada jadi yang sistem sinus koroner ini sekitar terdiri dari dia sistem dia membawa 75% darah vena dari otot jantung. Nah, itu berkumpulnya di sinus koroner. Ada juga yang vena yang di transmural, jadi dia ada di antara ototnya, jadi ada di kapiler di antara ototnya. Dia itu biasanya kalau misalkan di bagian ventricle kanan itu dia drainasenya langsung balik lagi ke ventricle kanan, ke atrium kanan, maaf. Kemudian juga ada yang endomural system atau Tebesian veins. Nah, ini yang bagian paling kecil, dia itu ada di dalam miokardium juga. Nah, jadi di setiap otot itu ada kapiler-kapiler kecil, pembuluh darah vena kecil itu yang langsung drainasenya ke setiap cardiac chamber masing-masing, ya. Nah, ini bagian belakangnya, di sini lebih jelas kelihatannya sinus sinus koronernya. Nah, ini sedikit mungkin kalau misalkan ini sistem konduksi jantung. Jadi kalau SA node itu ada di bagian terminal dari superior vena cava, kemudian AV node itu ada di triangle of Koch yang tadi saya sebutkan. Kemudian kalau uh, bundle of His yang sebelah kanan dan kiri itu ada di septum interventricular, kemudian baru serabut Purkinje ada di bagian endomural dari jantung. Nah, ini lymphoid system. Mungkin nanti kalau misalkan di kadaver nggak akan terlalu jelas, tapi kayaknya bisa kita lihat sedikit yang bagian dari bagian sistem limfa yang mayornya aja. Jadi